Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni Kusmawati, MSI yang kami hormati, selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan. Tak lupa teman-temanku semua yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama M. Barizi dan teman saya Mahbub Ridho dari kelompok 4, akan mencoba mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Pendidikan Indonesia setelah tahun 1945 sampai runtuhnya Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden atau Impres Pendidikan Dasar. Namun yang disayangkan adalah pengaplikasian ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan. Karakteristik pendidikan Orde Baru. 1. Sentralistik. Agar pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan mengarah pada sasaran dan tujuan menurut pemerintah, maka segala perencanaan pendidikan harus ditentukan dan dikontrol oleh pusat. 2. Pengkerdilan aspirasi politik. Dalam struktur organisasi kemahasiswaan tidak diperkenankan adanya unit kegiatan mahasiswa yang menjadi wadah aktivitas politik secara praktis dalam perguruan tinggi. Mahasiswa tidak diperkenankan berpolitik praktis di kampusnya. 3. Penguatan kekuasaan pemerintah atau negara. Semua pegawai negeri yang berkecimpung di bidang pendidikan tidak diperkenankan untuk menjadi anggota partai politik tertentu. Sistem kurikulum masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru, terjadi perubahan sistem kurikulum yaitu 1. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Pada masa ini, siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis kurikulum ini hanya menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektual saja. 2. Kurikulum 1975. Ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan tanggal 17 Januari tahun 1975, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model dan desain kurikulum modern. Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Menekankan pada efisiensi dan efektivitas daya dan waktu. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan atau drill. 3. Kurikulum 1984. Dengan mengusung proses skill approach, siswa diberi peran untuk mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan yang dikenal dengan model cara belajar siswa aktif atau CBSA, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. 4. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan perpaduan kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum ini menjelma menjadi kurikulum yang padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, mulai muatan nasional sampai muatan lokal.